Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Aida Febriani, Prodi S1 Hukum kelas 2A, mata kuliah Statistika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan studi pemanfaatan dan kebutuhan data statistik penegak hukum sebagai upaya penerapan evidence-based policy pada lembaga penegak hukum. Baiklah, langsung saja ke materi. Pertama yaitu mengenai kebijakan berbasis data dan kerangka hukum statistik. A. Dukungan data dalam pengambilan keputusan. Objektivitas pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan yang merupakan keharusan untuk mempertahankan dan menjamin akuntabilitas serta ketepatan kebijakan yang diambil. Objektivitas ini dapat dibangun dari berbagai macam sumber yang pada intinya mengaruh pada ketepatan argumentasi dan validitas data yang mendukung, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Model pembuatan kebijakan dengan mendasarkan pada data ini serupa dengan salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu problem solving methodology atau metode pemecahan masalah. Problem solving methodology dikembangkan oleh Bob dan Anne Simon. Metode ini mengandalkan kelengkapan dan kedalaman data yang mendukung argumentasi dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 3 metode yang lazim digunakan. Yang pertama, yaitu Ends-Man. Dalam metode ini, pengambilan kebijakan menentukan tujuan tertentu. Kemudian, incremental atau penyusunan peraturan diawali dengan penentuan tujuan oleh pengambil kebijakan. Yang terakhir yaitu problem solving methodology. Dalam metode ini, perancangan melakukan penelitian untuk melakukan analisis suatu masalah berdasarkan data empirik. Salah satu bentuk data adalah data statistik. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur-unsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik juga dapat diartikan sebagai metode statistic is the body of the methodology concerned with the art and science of the gathering, anything, and using data to identify and solve a problem and to make decision. Produk statistik adalah data dan inti statistik juga adalah data. Statistik bekerja menggambarkan fakta yang disajikan dalam bentuk angka. Angka yang digambarkan dalam bentuk statistik ini mempunyai kaitan erat dengan filosofi, karena angka tersebut mempunyai makna yang mendalam, multidimensional, dan memberi pengetahuan. B. Kerangka hukum kegiatan statistik di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah sangat memerlukan dukungan statistik. Terlebih lagi dengan situasi perkembangan global dan persaingan yang semakin tinggi. Dukungan statistik untuk mengetahui kondisi real untuk menyusun sebuah keputusan sangat diperlukan. Statistik juga dapat membantu mengetahui keberhasilan program yang dijalankan oleh pemerintah. Klaim keberhasilan program akan semakin valid ketika didukung dengan data statistik karena tersaji data yang diperoleh secara ilmiah. Negara-negara di dunia mengukur pencapaian pembangunannya bersandar pada satu statistik yang dihasilkan lembaga statistik resmi di negara itu. Di Indonesia, sistem statistik nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang Statistik.
Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang Statistik ini juga mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus. Pengaturan statistik dalam Undang-Undang Statistika kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan kegiatan statistik. Iya. Ketentuan dalam undang-undang ini menunjukkan adanya 3 tingkatan penyelenggaraan kegiatan statistik, yaitu yang pertama, Badan Pusat Statistik, yang kedua kementerian atau lembaga-lembaga, yang ketiga yaitu masyarakat. Baiklah, di sini adanya proses pengumpulan data untuk pengambilan keputusan sebagai mekanisme evidence-based policy atau decision making. Di sini ada 3 jenis statistik, adanya statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Di sini juga ada yang namanya penyelenggaraan serta metode-metodenya. Kemudian lanjut mengenai yang C, yaitu akses terhadap data statistik dan keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan data statistik tersebut. Pasal 6 mengatur 2 hal, yaitu statistik dasar dan sektoral terbuka. Pemanfaatannya untuk umum kecuali pada batasan atau ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk statistik khusus diatur bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan seseorang atau lembaga. Selanjutnya materinya itu mengenai keberadaan statistik di bidang hukum. A. Minimnya ketersediaan data statistik bidang hukum. Hukum yang merupakan salah satu bidang pembangunan dan memiliki peran penting dalam mengatur sistem dalam bernegara ini juga memerlukan dukungan ketersediaan data sebagai proses pengambilan kebijakan bidang hukum maupun penegak hukum. Ketersediaan data juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan dan mengukur tingkat keberhasilan program hukum yang dilakukan. Sayangnya, keberadaan data tersebut di bidang hukum ini kurang memperoleh perhatian serius pemerintah maupun institusi yang berhubungan dengan hukum, baik dalam kaitannya dengan pembentukan hukum dan penegakannya. Di bidang hukum, keterbukaan informasi publik mulai dirintis oleh Mahkamah Agung dengan dibentuknya Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 144-KMA-SK-7-2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. SK ini terbit lebih dahulu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Saat ini keterbukaan informasi menjadi kewajiban bagi badan publik termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga negara yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya itu B. Dorongan untuk mengubah tradisi lama. Tantangan yang muncul sekarang pada era keterbukaan ini adalah mengubah tradisi lama yang menganggap data dan informasi ini harus disembunyikan karena rahasia dan tidak berguna. Selain itu, memunculkan kesadaran pemanfaatan data dan informasi yang tersedia, terutama di kalangan aparat dan lembaga yang berhubungan dengan hukum. Upaya yang diwujudkan hal tersebut pernah dilakukan oleh Direktorat Hukum dan HAM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang bekerjasama dengan The National Legal Reform Program pada 2010 yang membuat data statistik penegak hukum tahun 2007 sampai 2008. Buku tersebut berisi kompilasi data penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. C. Keberagaman kebutuhan data statistik bidang hukum.
Ruang lingkup hukum dan penegak hukum sangat luas, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, institusi penegakan hukum, kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan hukum, dan masih banyak lagi ruang lingkupnya. Masing-masing dalam ruang lingkup tersebut masih dapat dirincikan ke dalam subbagian lainnya. Misalnya, secara umum dalam peraturan perundang-undangan akan terdiri atas jenis-jenis peraturan perundang-undangan, perencanaan, penyiapan, pembahasan, penetapan, sampai dengan pelaksanaan undang-undang. Data dalam buku statistik penegak hukum menyajikan informasi antara lain terkait dengan penegakan hukum oleh lembaga pengadilan, kejaksaan, dan KPK. D. Pemanfaatan data statistik bidang hukum. Kebutuhan setiap lembaga terhadap data statistik akan berlanjut ke tahap pemanfaatan data statistik. Sama seperti jenis kebutuhan data statistik yang berbeda pada masing-masing lembaga. Pemanfaatan data statistik penegak hukum juga terdapat perbedaan antara setiap lembaga. Bagi lembaga penegak hukum, data statistik penting untuk menentukan efisiensi dan efektivitas kinerja. Keberadaan data statistik bisa menjadi salah satu jawaban atas rasa keingintahuan masyarakat terhadap data statistik penegak hukum di Indonesia. Data berkualitas untuk kebijakan tepat sasaran. A. Pemanfaatan data statistik penegakan hukum tahun 2007 sampai 2008. Peran data sangat penting karena informasi merupakan hasil dari analisis atau perbandingan terhadap data yang diperoleh. Hal itu erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan yang tepat. Dalam menyusun kebijakan yang diperlukan berbagai informasi yang akurat dan berhubungan dengan problematika yang muncul. Lembaga penegak hukum dalam melakukan reformasi harus mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan itu diantara lain adanya restrukturasi organisasi, rekrutmen personil, penempatan pegawai, pembenahan terkait sistem administrasi, dan perbaikan lain yang perlu dilakukan. Baiklah, di sini ada data-data terkait data perkara dan data sumber daya manusia. Di sini tabelnya ada pemanfaatan data oleh lembaga penegak hukum. Di sini ada beberapa data. Kemudian adanya data laporan tahunan lembaga menyajikan data statistik. Mahkamah Agung dalam 5 tahun terakhir secara konsisten selalu merilis laporan tahunan. Dalam laporan tahunan tahun 2012 menyajikan data statistik dan informasi terkait Mahkamah Agung dalam 1 tahun. Data statistik dan informasi disajikan antara lain adanya yang pertama, data keadaan perkara MA, yang kedua perbandingan jumlah hakim agung, yang ketiga perkara berdasarkan jenis, kewenangan, dan klasifikasi, yang keempat produktivitas MA memutuskan perkara, yang kelima kualifikasi amar putusan kasasi, yang keenam keadaan perkara hak uji material, yang ketujuh keadaan perkara gerasi, yang kedelapan rincian perkara yang diputuskan oleh MA, yang kesembilan penyelesaian perkara, yang ke-10 kondisi sisa dan tunggakan perkara, yang ke-11 kinerja penanganan perkara, yang ke-12 keadaan perkara di peradilan di seluruh Indonesia. Selanjutnya itu kontribusi keuangan perkara terhadap keuangan negara, 14 bantuan hukum, 15 mediasi, 16 pengawasan internal, 17 putusan penting. C. Mendorong konsistensi pengelolaan data bidang hukum. Buku statistik penegakan hukum selain memaparkan data statistik tentang penegakan hukum, menunjukkan fakta lain, adanya statistik di lingkungan aparat penegak hukum.
Setidaknya fakta lain yaitu adanya data statistik di lingkungan aparat penegak hukum. Setidaknya terdapat ada 3 institusi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu pengadilan, kejaksaan, dan KPK. D. Sistem pendukung bagi pengelolaan dan pemanfaatan data statistik. Proses penguatan pengolahan dan pemanfaatan data statistik penegakan hukum harus diiringi dengan penyediaan supporting system yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu unsur yang penting dalam pengolahan data statistik adalah ketersediaannya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas bagi penyusunan data statistik dan penyajian lainnya, sehingga memudahkan pimpinan lembaga dalam menggunakan data tersebut untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan. Baiklah, kesimpulannya yaitu walaupun pengetahuan stakeholder terhadap buku tersebut masih terbatas, bahkan stakeholder belum mengetahui keberadaan buku tersebut, itu merupakan langkah awal untuk mendorong pemanfaatan data statistik tersebut. Dan dengan melihat kondisi yang ada saat ini, untuk bisa menerapkan secara holistik pendekatan evidence-based policy yang berdasarkan data statistik di lembaga penegak hukum masih memerlukan waktu, masih diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pembenahan dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas terkait lembaga penegak hukum dan penegakan hukum lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.